Acara ini diselenggarakan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi kalangan akademisi atau dalam dunia pendidikan ada satu hal yang sangat memprihatinkan, di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat luar biasa, namun di sisi lain adab tidak lagi diperhatikan, khususnya dalam menuntut ilmu atau menambah ilmu pengetahuan, baik itu di lembaga pendidikan formal ataupun informal. Padahal adab ini adalah sebenarnya dasar dari semua ilmu atau pengetahuan yang perlu dimiliki oleh seseorang. Pepatah Arab menyebutkan al-adabu fawqal ilmi, artinya adab itu lebih utama atau levelnya lebih tinggi daripada ilmu. Ada juga yang mengatakan al-adabu fawqal ilmi itu, adab itu lebih diutamakan daripada ilmu. Sehingga kalau kita melihat bagaimana sejarah Islam dan peradabannya pada saat zaman keemasan, kita bisa melihat para salafus soleh, bagaimana mereka belajar adab lebih lama, lebih mumpuni, lebih dalam dibandingkan masa mereka untuk menuntut ilmu atau pengetahuan. Bahkan mereka ada yang belajar adab 20, 30, bahkan 40 tahun sebelum mereka menuntut ilmu atau belajar ilmu 10 hingga 15 tahun kemudian. Bahkan kita mengenal Imam Malik dengan perkataannya yang luar biasa tentang adab. Ta'allam al-adaba qabla an tata'allam al-ilmah. Belajarlah tentang adab terlebih dahulu sebelum Anda belajar tentang ilmu. Ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Imam Nawawi. Bagi seorang akademisi atau dalam dunia pendidikan Islam tentu sangat mengenal beliau dengan buku-buku karangan yang sangat luar biasa hingga saat ini dipelajari oleh seluruh akademisi dan dunia pendidikan Islam, khususnya di dunia pesantren, dengan buku-buku karangan yang salah satunya adalah Riyadhus Shalihin atau Al-Arba'in atau juga Syarhu Shahihil Muslim. Tapi sebelum karangan-karangan besar beliau ini muncul, beliau mengarang sebuah buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Bagaimana adab dengan Al-Quran bagi seorang pembelajar atau pengajar Al-Quran. Artinya adab menjadi pondasi dasar, sehingga adab menjadi sebuah landasan dasar dan penting bagi siapapun yang ingin memperdalam ilmu dan pengetahuannya. Kalau kita lihat sekarang bagaimana ilmu pengetahuan berkembang luar biasa, tapi banyak kerusuhan, banyak perselisihan, banyak kekacauan, itu berarti adab sudah jauh ditinggalkan. Seperti halnya perang Gaza pada saat ini yang terjadi di Palestina. Itu adalah produk dari perkembangan ilmu pengetahuan yang tidak didasari atas adab. Begitu juga fenomena banyak hakim kemudian dihakimi, atau banyak pengacara kemudian diadili, atau bahkan penegak hukum yang kemudian juga dihakimi. Ini menandakan bahwa adab tidak lagi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, mari kemudian kita menelaah, bersandar kembali, merujuk bagaimana Rasulullah SAW, para sahabat dan para tabi'in mengutamakan adab sebagai landasan dasar dalam menuntut ilmu atau menimba ilmu dan ilmu pengetahuan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab kepada Rasulullah SAW dan terus memperbaiki adab Rasulullah SAW. Pada hakikatnya bagi seorang mukmin yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, tentunya dia akan lebih memiliki level yang tinggi dibandingkan adab, karena
iman dan ilmu yang dijalankan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan melahirkan sebuah akhlak yang menjadi kemuliaan dan ciri khas bagi seorang muslim mukmin yang beriman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang mukmin yang beriman kemudian berilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia memiliki akhlak karimah atau akhlak yang mulia. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min 'alaq, dan kita menyebutkan Allah sebagai khaliq dan seorang makhluk yang memiliki adab kepada penciptanya, khaliqnya, maka dia disebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqun artinya seorang mukmin yang beriman dan berilmu serta memiliki keterikatan kuat untuk terus beradab kepada tidak hanya manusia tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga adab bagi generasi selanjutnya menjadi prioritas utama, khususnya dalam dunia pendidikan, untuk terus diasah dan dikembalikan sebagaimana Rasulullah SAW pesankan. Semoga Allah pertemukan kembali kita pada bulan Ramadan dengan penuh kemuliaan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan oleh